Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
di altar-Mu menyembah-Mu. Penuhi kami, ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kami selaras, seirama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tema minggu keempat di bulan Februari ini adalah menaati Roh Kudus. Nah, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar dua bentuk ketidaktaatan atau dua bentuk perlawanan yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap pribadi Allah Roh Kudus. Ya, mari siapkan catatan saudara karena kita semua adalah murid Tuhan Yesus dan salah satu tanggung jawab murid Yesus adalah belajar kebenaran firman seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu marilah kita catat karena kita sama-sama menghormati firman, kita serius mau merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, hari ini kita mau lihat dua bentuk ketidaktaatan atau perlawanan yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap pribadi Allah Roh Kudus. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus, ya. Blasphemy against the Holy Spirit. Mari kita lihat Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come, ya, atau eternity, kekekalan. Nah, saudara, kita tahu pasti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya itu sanggup mengampuni dosa manusia. Amin. Dosa apapun, saudara. Dosa seberat apapun. Sebesar apapun, sedalam apapun, seluas apapun itu sanggup diampuni oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Tapi di ayat-ayat ini Matius mencatat ada statement Tuhan Yesus, ada pernyataan Tuhan Yesus bahwa ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kehidupan setelah kematian, kekekalan. Dosa itu adalah dosa blasphemy against the Spirit. Menghujat atau menentang Roh Kudus. Nah, saudara, apa ya maksud pernyataan Tuhan Yesus ini? Kok seolah-olah tidak konsisten? Ya, di satu sisi pengorbanan Yesus sanggup mengampuni semua dosa, dosa apapun, tapi kok di satu sisi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni. Seakan-akan Alkitab ini kok bertentangan gitu satu sama lain. Nah, saudara, untuk bisa memahami sebuah arti atau sebuah makna dari sebuah statement atau pernyataan, maka kita harus mempelajari konteksnya. Katakan konteks.
Iya, kita harus mempelajari, memahami konteks dari narasi sebelum Yesus mengeluarkan statement ini. Yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, konteks itu bicara ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, Saudara, kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, nanti saya ajak kita sama-sama renungkan ya. Konteks dari statement atau pernyataan Tuhan Yesus ini terjadi pada saat Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang kerasukan setan, Saudara. Coba kita lihat ayat 22 sampai 23. Matius 12 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca, 2, 3. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Oke, berhenti dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan ya. Nah Saudara, jadi setelah Tuhan Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang yang buta dan bisu, dikatakan orang banyak yang menyaksikan peristiwa tersebut takjub. Lalu mereka berkata, ia ini agaknya anak Daud. Agaknya, berarti ya gak terlalu yakin pasti gitu ya. Nah Saudara, kata anak Daud saya coba jelasin secara cepat ya. Maksud anak di sini adalah keturunan. Ya, keturunan. Jadi Yesus anak Daud itu maksudnya Yesus keturunan Raja Daud. Nah, kalau Saudara buka 1 Tawarik pasal 17 ayat 14, di sana tuh Allah pernah berfirman, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dari teks ini Allah itu memberikan nubuatan bahwa akan datang seorang raja dari keturunan Raja Daud yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Tadinya orang pikir itu Salomo, tapi Salomo mati saudara ya. Jadi tidak memerintah kekal selama-lamanya. Jadi jelas itu bukan Salomo anak Daud ataupun anak Daud yang lainnya karena meninggal semua. Jadi siapa ini janji yang Allah berikan bahwa melalui keturunan Raja Daud akan datang seorang raja yang diurapi dan raja ini akan memerintah kekal selama-lamanya. Berarti raja ini punya hakikat yang setara dengan Allah karena hanya Allah yang kekal. Nah kita tahu bahwa janji Tuhan kepada keturunan Raja Daud yang dimaksud ini adalah sebuah pengharapan mesianik. Ya, pengharapan mesianik kepada bangsa Israel. Apa itu Mesias? Mesias artinya yang diurapi, ya, seorang raja yang diurapi yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Itulah arti dari anak Daud. Jadi kira-kira ginilah, ketika orang banyak ngelihat Yesus ngusir setan, menyembuhkan orang buta bisu itu, mereka langsung berpikir, mungkin agaknya Yesus inilah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yesus inilah raja dari keturunan Raja Daud yang akan memerintah kekal selama-lamanya. Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan dan lain sebagainya dan akan membawa bangsa Israel masuk dalam zaman yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Itu pengharapan mesianik saudara. Orang Israel sampai hari ini pun masih mengharapkan itu ya. Nah saudara dikasih Tuhan, itu adalah respon dari orang banyak. Tapi ternyata ada orang-orang Farisi di sana, saudara. Orang-orang Farisi ketika melihat Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang yang buta dan bisu, responnya beda banget sama orang-orang banyak. Kalau orang-orang banyak bilang, ya ini agaknya Mesias nih, anak Daud, raja yang akan memerintah. Tapi kalau orang Farisi, ketika melihat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, responnya ada di ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya. Nah saudara, oke saya jelasin dulu ya, siapa sih orang Farisi itu ya. Orang Farisi itu dari kata peruzim, kata Ibrani peruzim, artinya memisahkan diri. Jadi
orang Farisi itu orang-orang yang eksklusif. Mereka nggak mau bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Kenapa? Karena mereka memang mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari perjanjian lama. 39 kitab perjanjian lama itu saudara, itu mereka pelajari secara detail. Karena mereka yang punya otoritas untuk mengajarkan perjanjian lama ya kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu pakarnya perjanjian lama. Mereka itu tahu persis konsep tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, karya Tuhan, kehendak Tuhan di perjanjian lama itu ngelotok. Ngelotok tuh apa ya? Mereka tahu benar gitu loh. Ya, mereka hebat sekali dalam perjanjian lama, orang-orang Farisi ini. Dan mereka itu tahu persis bahwa yang bisa mengusir setan itu hanyalah kuasa Roh Allah. Karena itu ditulis memang, konsep itu ada di perjanjian lama. Bahwa hanya Allah yang bisa mengusir setan. Bahwa hanya Allah yang bisa melakukan mujizat. Menyembuhkan orang buta, orang bisu dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa Roh Allah. Dan orang Farisi itu tahu. Tahu persis kebenaran itu. Tapi mereka dengan sengaja menyangkali kebenaran yang mereka ketahui. Dan mereka menyatakan Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ini pembunuhan karakter banget nih, sadis. Nah saudara, kata Beelzebul itu artinya the prince of demon. Pangeran setan, pangeran roh jahat. Jadi kira-kira bahasa sederhananya tuh orang Farisi sedang berdusta mengatakan bahwa Yesus itu menggunakan setan untuk mengusir setan. Nangkep ya? Yesus itu menggunakan iblis untuk melawan iblis. Kira-kira gitu yang dinyatakan oleh orang-orang Farisi. Dan perhatikan respon Tuhan Yesus terhadap perkataan orang Farisi itu. Ayat 25, 26, 27. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, kepada orang Farisi ya, bukan kepada orang banyak. Jadi kita harus ngerti konteks nih, kalau ada statement tuh ditujukan kepada siapa. Ini pernyataan Yesus kepada orang-orang Farisi. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis ngusir iblis. Setan ngusir setan gitu kira-kira. Ia pun pasti terbagi-bagi dong. Dan dia akan melawan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan, dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Nah Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa Allah itu punya kerajaan. Allah itu punya yang namanya kerajaan Allah. Di mana Allah memerintah sebagai raja. Dan kita sudah belajar itu ya sepanjang tahun 2019. Tetapi bukan hanya Allah yang punya kerajaan, saudara. Iblis, setan, ya itu juga punya kerajaan. Di mana iblis yang memerintah. Nah kerajaan Allah dengan kerajaan iblis itu saling berperang, saudara. Saling berperang. Jadi sungguh tidak masuk akal jika Tuhan Yesus yang adalah representasi dari kerajaan Allah memakai iblis untuk melawan kerajaan iblis. Nangkep ya? Gak mungkin Yesus yang dari kerajaan Allah menggunakan setan untuk melawan setan. Setan mana mau dilawan sama setan? Orang mereka harusnya bersatu, kok gak bisa? Itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena memang hanya kuasa Roh Allah saja yang bisa ngusir setan. Nah dari sini kayaknya udah mulai dapat gambaran ya saudara ya. Udah mulai dapat gambaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di ayat 28. Yuk kita baca ayat 28. 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus, maka sesungguhnya apa? Kingdom of God, kerajaan Allah akan datang kepadamu. Ya 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah yang seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia pasti melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, berdasarkan konteksnya, ayat-ayat sebelumnya, maka kita mulai bisa memahami nih. Ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah statement atau pernyataan,
Kepada orang siapa? Orang Farisi, bukan orang banyak. Ya, statement itu hanya ditujukan kepada orang Farisi. Statement apa? Menghujat atau menentang Roh Kudus adalah dosa yang tidak akan diampuni. Sekali lagi, statement ini jangan langsung ditarik ke masa sekarang ya, jangan. Orang tuh kalau baca Alkitab langsung tarik aja ke masa sekarang. Nanti kita jadi bingung ya, karena kan Alkitab itu bertentangan. Jangan langsung ditarik ke masa sekarang. Karena ini kasus yang terjadi pada waktu itu ya, dan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, bukan kepada semua orang. Jadi jangan langsung saudara tarik ke masa sekarang, nanti jadi bingung gitu ya. Ini untuk orang-orang Farisi. Siapa tuh orang-orang Farisi? Mereka secara intelektual sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan di Perjanjian Lama, tapi mereka dengan sengaja, katakan sengaja menyangkali kebenaran yang mereka ketahui dan mereka berdusta dengan menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Prince of Demons. Kenapa sih mereka sadis gitu? Karena di dalam hati orang Farisi pada waktu itu, enggak semua, ada oknum-oknum saja, tapi mayoritas orang Farisi itu benci banget sama Tuhan Yesus. Ya, dan salah satu kaum yang memprovokasi Yesus disalib adalah orang-orang Farisi. Karena mereka memang benci sekali dengan Tuhan Yesus. Orang tuh kalau hatinya udah pahit ya saudara, ya mereka akan keraskan hati. Ya, mereka akan berdusta, mereka akan banting bunuh karakter orang yang mereka benci. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Dan kita semua tahu, saya sering khotbahkan juga, orang Farisi itu punya yang namanya self-righteousness. Karena itu dia, karena mereka kan memisahkan diri dari kebanyakan orang. Jadi mereka merasa mereka itu lebih suci dari orang lain. Mereka tuh lebih benar dari orang lain. Mereka tuh lebih baik dari orang lain, termasuk terhadap Tuhan Yesus. Ini yang saya sebut kesombongan rohani. Ternyata kesombongan rohani itu ada loh di antara orang beragama. Ini orang-orang Farisi ini orang-orang beragama, saudara. Ya. Dan itu yang membuat mereka menolak karya Roh Kudus di dalam diri Yesus Sang Mesias. Oke, lalu ada satu lagi yang susah, saudara. Nih, ayat 32 ini juga kalau kita langsung tarik ke masa sekarang kita juga bingung. Kenapa? Karena Yesus bilang begini, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu saya sudah pernah khotbahkan di sini, itu adalah gelar Yesus. Ya, anak manusia itu adalah gelar Yesus sebagai sehakikat setara dengan Allah, ya. Tapi kenapa? Perhatikan ya, menentang anak manusia diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara merasa ini aneh gak? Apakah Roh Kudus lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Apakah Roh Kudus kedudukannya lebih tinggi sehingga menentang Roh Kudus tidak diampuni? Kalau menentang Yesus Kristus yang sehakikat dan setara dengan Allah diampuni. Loh, ini gimana ya? Yang ini diampuni, apakah berarti Yesus lebih rendah dari Roh Kudus? Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus? Jawabannya adalah tidak. Karena kita sudah belajar bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Sehakikat, melekat, sejajar. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, melekat, dan sejajar atau setara. Nah terus jadi gimana dong? Oke. Nah saudara harus paham sekali lagi konteks ya. Saudara, konteks pada waktu Yesus mengatakan menghujat anak manusia itu tidak akan diampuni. Ingat, waktu itu Yesus belum mati di kayu salib. Belum bangkit dari kematian dan belum naik ke surga. Belum. Jadi makanya jangan langsung ditarik ke masa sekarang. Karena masa sekarang Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Jadi kita harus coba hati-hati kalau melihat ayat Alkitab itu, ya kita harus hati-hati. Kenapa pada waktu itu menentang anak manusia kok tidak sefatal menghujat Roh Kudus? Atau menentang Roh Kudus maksudnya. Karena identitas anak manusia yang dimunculkan oleh Yesus pada waktu itu memang mengarah pada kerendahan hatinya yang membatasi
memanifestasikan kealahannya. Jadi Yesus itu memang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Tetapi dia merendahkan diri menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Jadi kita harus bisa ngerti saat itu karya terbesar Yesus belum dilakukan. Yesus belum mati, bangkit, naik ke surga sebagai puncak dari kemuliaannya. Berbeda dengan konteks sekarang gitu. Dan kita semua tahu berdasarkan Alkitab bahwa orang-orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus itu baru setuju sepenuhnya bahwa Yesus adalah Allah itu setelah kebangkitan dan kenaikan. Jadi sebelumnya itu mereka masih samar-samar, Allah bukan ya gitu. Mereka tuh masih samar-samar, tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, makanya kenapa hari Minggu kita selalu rayakan, karena ini hari kebangkitan. Ya, jadi karena memang puncak iman Kristen itu adalah kebangkitan. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa dia Allah. Dan itu memang disetujui oleh murid-murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita tarik ke masa sekarang di mana Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga, maka kesimpulannya kalau di masa sekarang menentang Yesus sama dengan menentang Roh Kudus. Menghujat Yesus sama dengan menghujat Roh Kudus. Kalau dalam konteks sekarang setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudara, di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, jika seseorang itu mau meresponi pekerjaan Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Kalau orang mau bertobat, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka dosa sebesar apapun, seberat apapun bisa diampuni. Amin. Dari sini saudara sudah mulai bisa dapat konklusinya. Jadi kesimpulannya, kalau di masa sekarang, saudara, siapa orang yang menghujat Roh Kudus? Oke, di masa sekarang, orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang mengetahui kebenaran firman Tuhan secara intelektual, tapi hati mereka tetap menolak kebenaran yang mereka ketahui tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak untuk bertobat dan mereka menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidup mereka. Sampai akhir hidup mereka. Artinya mereka secara sadar dan sengaja memilih untuk terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidup mereka. Dari sini kita lihat Alkitab konsisten. Amin. Karena hanya orang-orang yang mau menerima karya pengorbanan Yesus, karena Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan gak pernah paksa orang masuk surga atau masuk neraka. Surga neraka itu keputusan manusia, bukan Tuhan yang memaksa. Memang manusia ada yang tidak mau ke surga. Mereka memang selalu musuhin Tuhan, jauhin Tuhan. Itu kita harus akui, ada. Dan kita gak bisa paksa orang seperti itu. Tuhan juga gak bisa paksa, itu memang sudah keputusan mereka, gak mau. Bagaimanapun saudara ngomong tentang kebaikan Tuhan, tetap ditolak sampai mati. Itu ada orang-orang itu, saudara. Jadi orang ke neraka itu, ya karena mereka yang memutuskan gitu loh. Karena mereka memang gak mau dekat sama Tuhan selama-lamanya. Mereka lebih cinta dengan dosa. Itu memang ada. Itu fakta. Dan kita gak bisa buat apa-apa terhadap orang seperti itu. Karena mereka sendiri yang memilih untuk membuang Tuhan atau menolak Tuhan dalam hidup mereka. Itu pilihan mereka sendiri, saudara. Ya, tugas kita adalah mendoakan dan memberitakan. Tapi keputusan untuk bertobat itu harus dari orang itu. Ketika Roh Kudus bekerja, dia harus meresponi pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia nggak mau responi, ya sudah. Dia akan mati dalam keadaan yang tidak terampuni. Karena dia tolak sendiri anugerah atau kasih karunia yang sudah ditawarkan kepadanya. Oke, clear ya? Kalau saudara ditanya sama orang, sekarang bisa jawab ya. Apa sih dosa menghujat Roh Kudus itu? Bisa jawab. Itu dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Kan saudara semua nih adalah orang-orang percaya kan saudara. Sebagai orang percaya kita pun bisa melawan Roh Kudus. Tapi bukan menghujat. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mendukakan
Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Yang dimeteraikan itu cuma orang percaya ya saudara. Orang tidak percaya tidak dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ini jelas ayat ini untuk orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, janganlah mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Nah saudara, mendukakan Roh Kudus ini adalah bentuk perlawanan dan ketidaktaatan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sudah memberi diri dibaptis, ternyata mereka bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi saudara dan saya kita bisa membuat Roh Kudus berduka. Sekali lagi, meterai ini hanya ditujukan untuk orang percaya. Tuh ketika kamu percaya mendengar firman kebenaran, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai itu menjadikan kita apa? Milik Allah. Nah saudara harus tahu Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup orang percaya sebagai meterai keselamatan. Tapi Roh Kudus tidak mau hanya tinggal dalam hidup saudara dan saya. Tetapi dia mau memimpin hidup kita setiap hari. Supaya hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita punya free will. Kita punya free will. Kita tuh punya kehendak bebas untuk memilih saudara. Ya, jadi setelah saudara percaya Yesus, saudara dibebaskan dari dosa, dari maut. Saudara itu dikasih pilihan sama Tuhan. Pilihan setiap hari, buka mata dari bangun tidurku terus. Ya, itu udah pilihan. Ada yang langsung lihat handphone, ya, ada yang langsung, yang pasti buka mata lah kok Dedi. Ya. Kalau bangun tidur ya pasti buka mata. Nah maksud saya setelah buka mata, setelah buka mata itu ada pilihan. Mau mengucap syukur, menyembah Tuhan, atau lihat handphone. Ya, beda-beda. Orang punya pilihan dan kita semua punya pilihan dan Tuhan itu tidak pernah menjajah kita. Tuhan tidak pernah menindas kita. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita karena ketaatan tanpa pilihan itu bukan ketaatan karena kasih, tapi ketaatan karena terpaksa. Nggak ada pilihan lain, terpaksa. Tuhan nggak mau kita terpaksa mengikuti firman yang mengikuti Roh Kudus itu terpaksa karena nggak ada pilihan. Makanya Tuhan kasih pilihan supaya kita taat sama Tuhan karena kita cinta, bukan karena terpaksa. Karena kita sayang sama Tuhan. Nah tapi ini kan sebuah proses, betul nggak? Karena itu tergantung keputusan kita dan keputusan kita lah yang akan menentukan ini dia. 2 Korintus 3 ayat 18, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita bisa diubah. Kalau mau diubah, ya jadi kita yang harus ambil keputusan, mau nggak diubah? Roh Kudus itu bekerja mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, tapi mau nggak? The choice is yours. Ya, pilihannya ada pada diri saudara sendiri, mau atau tidak. Makanya kenapa kita lihat ada orang yang cepat mengalami kedewasaan rohani, tetapi ada yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetap aja kepahitan, puluhan tahun jadi orang Kristen, tetap aja hidup dalam kenajisan. Ya itu soal pilihan. Ya, itu soal pilihan. Atau jangan-jangan memang dia belum lahir baru, bisa juga sih. Ya, karena kalau orang sudah lahir baru, nggak mungkin terus-menerus hidup di dalam dosa. Makanya tadi, ini bukan soal agama, ini soal personal encounter dengan Tuhan. Nah saudara, kata berubah di ayat 18 itu menggunakan kata metamorphometa, yang artinya internal transformation. Jadi yang Roh Kudus ubah dalam diri kita itu ada di pikiran bawah sadar kita. Wih, psikologi. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Apa itu pikiran bawah sadar kita? Desire. Nilai-nilai, values, motivasi, belief system. Itu adanya di pikiran bawah sadar. Dan itu yang jauh lebih kuat mengontrol perilaku kita daripada pikiran sadar. Karena kalau bicara pikiran sadar, semua orang setuju kok nggak boleh bohong. Semua orang setuju kok harus hidup jujur. Semua orang setuju kok kalau kita ini sebagai orang percaya harus berdoa, harus merenungkan firman. Orang percaya ya, di pikiran sadarnya mah setuju. Tapi di pikiran bawah sadarnya nggak setuju, makanya mereka nggak berdoa. Doa penting nggak? Penting, tapi nggak berdoa. Renungkan firman penting nggak? Penting banget, tapi nggak pernah baca.
Kok bisa bertentangan? Ya karena pikiran sadarnya setuju, pikiran bawah sadarnya nggak setuju. Kita lebih setuju sama kalau Ica bilang it. Ya, itu psikoanalisanya Sigmund Freud. Kita lebih setuju dengan lust, ya, dengan desire kita, hawa nafsu kita. Itu sebabnya kenapa kita jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita perlu belajar peka ya terhadap suara Roh Kudus yang berbicara kepada hati nurani kita. Nah, Roh Kudus itu bisa berbicara melalui yang pertama melalui Alkitab. Udah pasti, ya. Roh Kudus itu pasti berbicara melalui Alkitab karena Alkitab adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita belajar banyak sekali kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan secara jelas. Apa tuh contohnya? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, itu udah kehendak Tuhan, itu udah pasti dari Tuhan. Ya, kalau saudara lagi bergumul, cari pasangan hidup, cari pekerjaan, ya udah pakai aja prinsip Alkitab. Pekerjaan saudara membuat saudara makin mengasihi Tuhan enggak? Pekerjaan saudara membuat saudara mengasihi sesama enggak? Kalau enggak, ya udah jelas bukan dari Tuhan. Saudara berpasangan, mau pilih pasangan hidup, gampang, pakai aja firman Tuhan. Udah ada soalnya di Alkitab. Apakah pasangan ini mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia berarti mengasihi keluargamu, mengasihi orang-orang di sekitarnya, mengasihi keluarga dia juga, ya, mengasihi teman-temannya. Kalau enggak, ya jelas udah bukan dari Tuhan. Saudara nggak usah doa puasa untuk Tuhan, dia bukannya. Bacalah Alkitab. Karena di Alkitab udah dijelasin kehendak Tuhan. Ya, loving God, loving people. Apalagi? Banyak mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu kehendak Tuhan. Iya, menjadi saksi Yesus, kehendak apalagi? Mengampuni. Itu semua ada di Alkitab tertulis, Saudara ya. Roh Kudus pasti berbicara juga melalui khotbah. Ya, karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara ketika ada orang menyampaikan firman Tuhan, itu Roh Kudus lagi bicara sama saudara. Jadi jangan tutup telinga saudara, buka telinga hatimu khususnya ya. Kemudian selain Alkitab, Roh Kudus juga bisa berbicara melalui situasi dan keadaan di sekeliling kita. Saudara catat ya, Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Jadi waktu itu Rasul Paulus mau memberitakan Injil ke Britinia. Britinia itu Asia, tetapi Roh Kudus menutup kesempatan itu. Jadi Roh Kudus itu bisa menutup kesempatan. Lalu Roh Kudus membuka jalan ke Makedonia. Jadinya Rasul Paulus nggak jadi ke Britinia, tapi jadinya ke Makedonia. Makedonia itu Eropa. Dan karena Rasul Paulus taat sama pimpinan Roh Kudus, Injil bisa diberitakan di Eropa. Tuh bisa begitu tuh. Jadi kita harus peka, jangan ngotot. Kalau pintu ini ditutup, ya udah jangan nangis di pintu itu. Karena pasti ada pintu lain yang dibukakan. Nangkep ya? Kadang kita ngotot harus pintu ini yang dibuka. Tuhan, aku gedor-gedor pintu ini. Kata Tuhan, aku tuh lagi bukain pintu yang di sana. Kita gak peduli. Kita udah pakai kacamata kuda. Kacamata kuda. Ini pokoknya harus dia Tuhan, harus dia, harus pokoknya ini gitu. Ngotot. Akhirnya selalu berdarah-darah. Karena Tuhan udah bukain yang lain gitu. Harus peka, jangan ngotot. Ya, kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa bicara melalui pintu terbuka, pintu tertutup. Melalui situasi dan keadaan. Tapi Roh Kudus juga bisa bicara melalui nasihat dari orang lain. Jangan antisosial. Saya pernah lihat klub antisosial. Gak mau gaul, gak mau berteman, gak mau cerita sama orang. Pokoknya me, myself, and I. Jangan saudara. Karena Roh Kudus itu bisa bicara melalui orang lain. Makanya saya selalu bilang keterbukaan, kejujuran adalah awal dari pemulihan. Kalau saudara lagi stres, frustasi, depresi, ngomong. Jangan I'm fine, I'm good, gak apa-apa aku baik-baik saja. Jangan, nanti dipendam-pendam lama-lama, boom, meledak saudara. Jangan, kita tuh harus berelasi dengan orang lain. Jangan menjauhkan diri dari community of love. Amin. Ya, community of love itu bukan komunitas sempurna ya, tapi komunitas anugerah. Kita sama-sama orang yang tidak layak. Gak ada orang yang lebih berdosa, gak ada yang lebih suci, gak ada. Kita semua sama-sama berdosa, sama-sama gak layak. Makanya kita sharing satu sama lain, termasuk pendeta ini juga berdosa dan tidak layak. Saya bisa layak karena pengorbanan Yesus Kristus. Bukan karena saya baik dan lain sebagainya. Saya bukan orang baik, tidak ada manusia yang baik. Alkitab bilang gak ada manusia yang baik. Itu semua pengorbanan Yesus yang membuat kita layak berhadapan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan keraskan hati. Dengarkan nasihat orang, khususnya orang-orang yang cinta Tuhan.
orang-orang yang punya hikmat. Jadi kalau saudara meminta nasihat juga jangan kepada orang-orang fasik ya. Orang fasik tuh orang-orang yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jangan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau sudah minta nasihat, mintanya sama orang-orang yang dewasa rohaninya. Orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang punya hikmat, yang wawasannya besar, wawasannya luas, wawasannya dalam. Ngomong sama mereka. Konselor, kita ada di BIC, paling tidak kita ada Ica. Saudara bisa sharing kalau memang saudara stres. Ya, gak apa-apa, cerita, it's okay, let's talk. Itu podcastnya. Ngomong aja, ya ngomong aja. Awas ya, saya gak mau dengar jemaat BIC tiba-tiba ada yang suicide ya. Awas. Ya, jadi saudara kalau memang saudara merasa beban hidupmu berat atau apa segala macam, ngomonglah sama saya, sama Susan. Kalau saudara gak mau ngomong sama saya, sama Susan, ya sudah, ngomong sama konselor, ngomong sama psikolog, psikiater yang memang cinta Tuhan, yang ngerti kebenaran. Jangan sendirian. Sendirian itu berbahaya. Ya, karena kita didesain untuk membangun hubungan. Dan Roh Kudus itu bisa berbicara melalui orang lain. Jangan keraskan hati pada saat Roh Kudus bicara. Ibrani 3 ayat 15, kita baca 2-3. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Today if you hear his voice, do not harden your heart as in the rebellion. Jadi pada saat Roh Kudus berbicara, taatilah. Saya undang pelayan untuk maju ke depan, pelayan pujian. Dan Roh Kudus itu selalu menuntun kita step by step ya. Selalu menuntun kita langkah demi langkah. Sebab Tuhan mau kita walk by faith and not by sight. Tuhan itu gak mau kita melihat semua gambaran tentang masa depan. Karena kalau kita udah tahu semua gambaran masa depan secara jelas, kita gak perlu iman. Tuhan gak mau. Tuhan tuh kasihnya step by step, day by day. Tuhan itu selalu Tuhan yang berproses. Karena Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan pastilah kalau saudara ikuti instruksi Roh Kudus, dia itu seperti GPS yang akan membawa saudara masuk ke tempat yang saudara tuju, gak akan tersesat. Roh Kudus tidak pernah tersesat. Roh Kudus tidak pernah terhilang. Ya, GPS masih bisa keliru sih. Tapi kalau Roh Kudus tidak akan pernah keliru. Kalau saudara ikuti instruksinya melalui Alkitab, instruksinya melalui kesempatan, situasi, keadaan, nasihat orang-orang. Saudara ikuti instruksi, saudara peka. Ketika dengar khotbah, saudara peka. Ketika nyanyian pun Roh Kudus bisa bicara. Ketika doa Roh Kudus bisa bicara. Jadi Roh Kudus itu bisa bicara dalam setiap kesempatan loh. Hari ini pun dia pasti bicara. Ya, itu sebabnya ayo jangan keraskan hati. Mari ikuti, taat pada pimpinannya. Amin saudara. Hari ini kita belajar dua hal ya. Yang pertama, dosa yang bisa kita lakukan atau ketidaktaatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah menghujat Roh Kudus. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan yang kedua adalah mendukakan Roh Kudus. Kalau udah bicara mendukakan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya hubungan cinta. Hanya orang yang punya hubungan cinta yang bisa mendukakan. Jadi hanya orang percaya yang bisa mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tinggal dalam hati orang percaya, dalam hati kita. Jadi hanya orang yang punya relasi cinta yang bisa mendukakan. Ya, itu sebabnya saya berdoa supaya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mendukakan Roh Kudus. Amin. Ketika Roh Kudus berbicara, katakan, ya Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Meskipun rasanya berat, mengampuni rasanya berat. Mengasihi orang yang menyebalkan, ya berdoa untuk orang yang menyebalkan, menyebalkan kok didoakan ya. Rasanya berat, tapi kalau engkau punya hubungan cinta dengan Roh Kudus, kau akan berkata, yes Lord, aku mau Tuhan. Dan dia akan bantu kita, karena kita mau hidup kita menyenangkan hatinya. Amin saudara. Ku buka hati, saya undang kita bangkit berdiri. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil
altar-Mu. Mari buka hati kita. Jangan keraskan hati, buka. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih hidupku Tuhan. Kuasai, kendalikan sepenuhnya Tuhan. Di altar-Mu. Mari jemaat sendiri, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berapa banyak dari saudara yang mau meresponi firman Tuhan hari ini? Ingat ya, Tuhan tidak pernah memaksa. Enggak. Tuhan gak pernah menindas dan menjajah keinginan kita. Enggak. Ya, ketika dia berfirman itu lembut loh suaranya. Ya, ketika dia berbicara itu lembut suaranya. Gak pernah ada intimidasi dari Tuhan. Gak pernah ada intimidasi. Dan hari ini Tuhan sedang berbicara. Karena firman Tuhan sedang disampaikan. Dan banyak dari saudara yang hari ini dengar suaranya. Ada keinginan-keinginan yang belum selaras dengan Tuhan. Ada kesukaan-kesukaan saudara mungkin yang belum selaras dengan kesukaannya Tuhan. Tuhan bukannya Tuhan yang jahat dan kejam yang gak mau kita bersuka. Enggak, dia mau kita bersuka, dia mau kita bahagia. Dia mau kita hidup senang loh. Dia mau kita menikmati segala sesuatu. Karena ketika dia kasih firman itu bukan untuk keuntungan Tuhan. Tuhan sudah sangat untung. Ketika Tuhan kasih firman itu untuk keuntungan saudara. Karena dia mau saudara menikmati kebahagiaan. Dia mau saudara sembuh, sehat. Dia mau saudara berhasil. Dia mau saudara beruntung. Dia mau saudara mengalami berkat-berkatnya yang berlimpah, perkenanannya. Itu sebabnya dia kasih firman. Karena firman itu untuk keuntungan saudara dan saya. Supaya saudara memuliakan Tuhan dan punya masa depan yang penuh pengharapan. Dan hari ini kalau saudara mau percaya suara Tuhan yang lagi bicara sama saudara-saudara berkata, Tuhan aku mau ikuti. Aku mau ikuti pimpinanmu. Aku mau ikuti taat dan setia dengan pimpinanmu. Taruh tangan kanan saudara di dada kalau saudara mau ya. Tuhan kami mau bukan karena terpaksa, karena gak ada pilihan, banyak pilihan. Tapi kami mau karena kami mengasihi Roh Kudus. Kami mengasihi Tuhan yang berdiam dalam diri kami. Karena kami mau hidup kami ini Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Semakin dewasa secara rohani. Oleh karena itu Tuhan Engkau yang membukakan dalam pikiran bawah sadar kami. Segala desire, nilai-nilai, belief system yang belum selaras dan seirama dengan Tuhan. Bukakan mata hati kami supaya kami bisa melihat itu dan kami bertobat Tuhan. Kami minta ampun Tuhan dan kami mau punya hati yang mudah dibentuk, punya hati yang mudah diajar, punya hati yang mau berubah. Hati yang terus mau dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai kami mengakhiri hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mereka semua punya pergumulan, mereka semua punya tantangan dalam hidup ini Tuhan. Tapi kami tidak pernah menyerah dengan tantangan, kami tidak akan pernah kalah dengan pergumulan. Karena kami tahu Roh-Mu lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketika kami mengikuti instruksi-Mu, ketika kami taat pada pimpinan-Mu, kami akan lihat hidup yang berkelimpahan itu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini kepada setiap kami. Biarlah kami semua menjadi umat yang menyenangkan hati Roh Kudus seumur hidup kami. Terima kasih untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan, memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dan sebentar Tuhan kami mau
pulang melanjutkan aktivitas kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau menyenangkan hati Roh Kudus sama-sama katakan amin. Amin. Sudah boleh buka video yang di Zoom, boleh bilang God bless you, keep winning, happy Sunday, see you next week. Amin. Untuk